Pigafetta mencatat bahwa pada 9 sampai tanggal 25 Januari tahun 1522, Pulau Alor Pantar dikunjungi oleh kapal Victoria, yakni sisa terakhir dari armada Magellan. Tentang Alor, Antonio Pigafetta menulis penduduk pulau ini buas seperti hewan dan makan daging manusia. Mereka tidak mempunyai raja dan tidak berpakaian. Mereka hanya memakai kulit kayu, kecuali kalau pergi ke medan perang. ADM Parera, 1994. Antonio Pigafetta melanjutkan, untuk mempertahankan dan memperkuat diri dari muka, belakang, sisi kiri dan kanan, mereka memakai kulit kerbau yang dihiasi dengan kulit-kulit siput, taring babi dan buntut kulit kambing terikat pada muka dan belakang. Rambut mereka diberkas tinggi ke atas dengan memakasi semacam batang rumput panjang yang ditusuknya dari sisi ke sisi. Janggut mereka dibungkus dengan daun dimasukkan ke dalam batang bambu. Tulis Pigafetta, busur dan anak panah mereka terbuat dari bambu. Mereka membuat semacam kantong yang dianyam dari daun-daun bambu sebagai tempat menyimpan makanan dan minuman untuk dibawa oleh kaum wanita. Ketika mereka melihat kami, mereka menyongsong kami dengan anak panah. Tapi setelah kami memberikan mereka beberapa hadiah, mereka lalu menjadi sahabat kami. Kami tinggal di sini selama 2 minggu untuk memperbaiki kapal kami. Di pulau itu terdapat ayam, kambing, kelapa, lilin, yang diberikan sebanyak 15 pon kepada kami untuk ditukar dengan sekarat besi tua, dan lombok yang buahnya panjang itu menyerupai bunga dari hazelnut. Pohonnya melata dan melekat pada pohon lain. Daunnya menyerupai daun muras murbei, dan dinamakan luli. Lombok yang buahnya bundar, melata juga tapi mempunyai mayang seperti gandum Indian, dan buahnya digaruk keluar dan dinamakan lada. Ladang-ladang di Alor Pantar penuh dengan jenis lombok yang terakhir ini ditanam dengan berjalur. Kami menangkap satu laki-laki dari wilayah ini untuk jadi pemandu bagi kami ke pulau-pulau lainnya, di mana kami biasa mendapat bahan makanan. Itulah keadaan Alor tempo dulu yang direkam oleh Antonio Pigafetta ketika kapal Victoria sisa armada Ferdinand Magellan membuang sauh di Alor, pada 488 tahun, tahun 1522 sampai tahun 2010. Sejarah mencatat bahwa kekuasaan Portugis di Alor hanya terbatas pada pengibaran bendera Portugis pada beberapa daerah pesisir. Misalnya, di Kui, Mataru, Batu Lolong, Kolana, dan Blagar. Gitu pula dengan Belanda pada awal menduduki Alor, hanya terbatas pada pengakuan atas penguasa-penguasa yang berada di pesisir sebagai raja-raja dan pada penempatan seorang postouder di Alor kecil yang terletak tepat di pintu Teluk Kabola pada tahun 1861. Menurut catatan postouder Morgenstern tanggal 3 Juli tahun 1909, Doko, 1981, penduduk di pegunungan itu tidak mengakui mereka sebagai raja, tapi hanya sebagai pengantara dalam perdagangan barter atau sebagai penterjemah antara mereka dengan Belanda. Dalam seputar tahun 1910 sampai tahun 1916, Belanda gitu banyak mendapat tantangan dari rakyat Alor Pantar. Kerajaan-kerajaan yang terkenal yang tak kurang membuat pusing Belanda seperti Kerajaan Bunga Bali, Kerajaan Kui, Kerajaan Kolana, Kerajaan Pureman, Kerajaan Mataru, Kerajaan Batu Lolong, Kerajaan Baranusa, Kerajaan Pandai, dan Kerajaan Blagar. Namun, Belanda dengan pisau Divide et Impera dan Korte Verklaring, perjanjian pendek, berhasil menaklukkan para raja tersebut. Mereka tunduk bersujud di bawah kaki bangsa penjajah dan mengakui Belanda sebagai penguasa atas bumi, tanah dan air Alor.
Belanda juga membonsai jumlah kerajaan dari 9 kerajaan menjadi hanya 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Kui, Kerajaan Alor Pantar, Kerajaan Kolana, dan Kerajaan Batu Lolong. Dengan demikian, Belanda akan semakin mudah melaksanakan pemerintahannya terlebih dalam pengawasan. Masa ini masa feodal, raja masih jadi dewa. Pemegang kapital adalah raja dan staf di sekitarnya. Sementara rakyat jelata tetap pada predikatnya sebagai buruh kasar tanpa upah sepeser pun. Kerajaan-kerajaan tersebut mengikatkan diri pada Korte Verklaring. Ketentuan itu diikat dan diatur dalam Zelbestur Regelen 1938, Stadblad 1938 nomor 529, yang karenanya keempat kerajaan itu, Kerajaan Kui, Kerajaan Alor Pantar, Kerajaan Kolana, Kerajaan Batu Lolong, digabung dalam satu wilayah pemerintahan yang bersifat lokal dengan nama Onderafdeling Alor Pantar, yang merupakan satu struktur pemerintahan sebutan, Plaat Selike Bestur, dipimpin oleh seorang pamong praja Belanda, European Bestur, yang disebut Controleur. Onderafdeling Alor Pantar secara resmi ditetapkan dengan Staatblad, Lembaran Negara, 1929 nomor 196, berada dahulu sebagian di bawah kekuasaan Portugis dan baru sejak tanggal 6 Agustus tahun 1851 dimasukkan seluruhnya ke dalam kekuasaan Belanda. Yang dapat dicatat sebagai satu-satunya hal yang menjadi penawar pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Alor adalah masuknya para misionaris gereja menyebarkan agama Kristen, sebuah langkah awal menata mental dan akhlak kaum pribumi. Para misionaris gereja juga membuka sekolah rakyat, maka lahirlah sekolah rakyat, Volksschule, di Kalabahi, tanggal 5 Mei tahun 1911, Kolana, tanggal 1 Agustus tahun 1911, Blangmerang, tanggal 12 Agustus tahun 1911, dan Biak Buku, 1912. Menyusul Proburi, 1916, Adang, tanggal 29 Oktober tahun 1917, Langkuru, tanggal 11 Juni tahun 1917, Kabiri, tanggal 1 Januari tahun 1917. Kemudian pada 1922 dibuka sekolah rakyat di Silaipui, Gendok, Kiraman, Takala, Taramana, Pida, dan Kolondama. Pada tahun 1923 Sekolah Rakyat Limarahing, 1 November 1923, Moru, 1923, Kabola, tanggal 20 Oktober tahun 1923, Peitoko, tanggal 1 Agustus tahun 1928, Kelaisi, 1929, Bagalbui, 1930, Lantoka, 1930, Naumang, tanggal 1 Juni tahun 1932, Ternate, tanggal 22 Januari tahun 1932, Tokbang, tanggal 1 Agustus tahun 1936, Waisika, tanggal 1 Agustus tahun 1938, Fami, tanggal 1 Agustus tahun 1939, Truilak tanggal 1 Agustus tahun 1939, sungguh mulai menerangi mental hidup dan kehidupan anak negeri dari masa silam nan gelap. Gitu pula pengaruh positif oleh lahirnya sekolah-sekolah lainnya dari tahun-tahun 1942 sampai tahun 1968, tak kurang dari 46 sekolah Kristen di seluruh Alor Pantar. Meski sekolah rakyat yang dibangun oleh Belanda gitu banyak tapi tak banyak menolong kaum pribumi menikmati pendidikan. Sebab,
Hanya segelintir orang yang bermampu atau anak-anak keluarga bangsawan yang bias bersekolah. Selebihnya, buta huruf. Sampai dengan Belanda angkat kaki dari bumi Alor, kota Kalabahi sebagai pusat pemerintahan dan politik masa itu masih seperti sebuah kampung. Tak ada jalan beraspal, dan listrik. Hanya ada beberapa buah rumah rakyat dan sedikit toko pedagang Tionghoa, rumah sakit. Bangunan milik pemerintah yang terbilang modern ialah Rumah Dinas Jabatan Controleur Belanda, sekarang Rumah Jabatan Dinas Bupati Alor, dan Kantor Controleur, sekarang Kantor Dinas Pariwisata, yang hanya berjarak beberapa meter dari Rumah Jabatan Controleur. Seperti tunas yang baru tumbuh ke permukaan, langsung dihantam badai hama. Itulah yang kiranya dapat dimisalkan pada fenomena bidang pendidikan. Karena justru pada putaran masa itulah dunia pendidikan semakin dilihat sebagai wadah jitu mendidik dan membuat pintar rakyat jelata. Alor sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tengah dalam percaturan politik internasional. Sebuah tikung ujian maha berat memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.